Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu buat kita semua. Tema kita topik kita kali ini adalah climate change and human security, ya. Jadi ini menurut saya sih penting buat Anda, teknik lingkungan, dan kita yang orang Bayangkara, kita yang di Universitas Bayangkara. Jadi saya lanjut ya. Jadi begini, seperti Anda ketahui, Universitas Bayangkara itu di bawah kepolisian tadinya ya, tapi karena ada aturan baru sehingga harus punya badan penyelenggara, maka kita sekarang di bawah Yayasan Brata Bakti Polri ya, pensiunannya Purnawirawan Polri. Nah, karena kita ada Polri-Polrinya, maka visi kita itu jadi gini, dalam membentuk suatu universitas harus punya masing-masing itu harus punya kekhasannya gitu, ciri khasnya apa gitu. Nah, karena kita kepolisian, maka kekhasan kita adalah security atau keamanan. Nah, security di sini jangan Anda artikan security yang jaga ini kita ya, jaga kampus kita gitu, atau keamanan secara ini gitu ya. Jadi kita kekhasan Bayangkara adalah di security-nya. Makanya nanti harus diterjemahkan dalam kurikulumnya seperti ini gitu ya. Nanti di fakultas, di prodi harus menerjemahkan ini juga gitu ya. Visinya juga harus serupa-serupa ya. Ini kalau di sini kan gini, terwujudnya Ubara Jaya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis security guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berperilaku baik. Ya. Nah, sekarang kita lihat visi Fakultas Teknik yang lama nih ya, yang 2022 itu ini sama, ada security-nya. Pokoknya berbasis security, wawasan kebangsaan, bla 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 gitu. Nah, lalu kemarin ketika saya masih menjabat sebagai Wadek 1 ya, sekarang saya sudah mengundurkan diri, itu kita buat draft barunya ya untuk 2026. Tetap tidak boleh bergeser, yaitu berbasis security ya, tetap ada wawasan kebangsaannya. Unggul di bidang keteknikan di Indonesia, berwawasan kebangsaan, berbasis security, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi berkelanjutan. Nah, ini yang baru ya, untuk visi daripada Fakultas Teknik. Yang kedua, visi kita apa nih? Prodi lingkungan. Ya, sebelumnya sama ya, tetap unggul tingkat nasional di bidang lingkungan, teknologi berkelanjutan, dan berwawasan kebangsaan. Gitu ya. Nah, yang baru itu adalah masih unggul tingkat nasional di bidang pembangunan dan teknologi berkelanjutan yang berwawasan kebangsaan dan berbasis security. Jadi security-nya itu tidak pernah ditinggalkan. Nah, ini diturunkan lagi dalam suatu bentuk penelitiannya atau apa temanya. Harus tetap ada benang merah security-nya. Itu apa? Pengendalian pencemaran. Ini kan bagian dari security ya. Security lingkungan, security keamanan lingkungan, keamanan kesehatan kita juga gitu ya. Manajemen resiko lingkungan. Nah, ini sudah sih roadmap dari penelitian kita, fokusnya itu sudah berbasis security. Nah, security itu apa? Menurut pengertiannya ya, kalau menurut pengertian Pak Aulin Jamin, Kapolri, former Kapolri ya, sangat dihormati saya tahu di lingkungan Ubara Jaya, yang belum lama juga meninggal dunia ya, kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Kalau menurut beliau, security adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda, terjaminnya harta benda dari segala ancaman, gangguan, dan bahaya. Nah, jadi ini lebih ke kayak pengamanan fisik ya, karena kepolisian gitu ya. Tapi konteksnya tetap menurut saya tidak bergeser, maksudnya tetap bisa
bersambungan dengan konsep security yang diperluas. Nah, contoh konsep security yang diperluas, coba kita merefer kepada UNDP ya. Di sini jadi UNDP itu mendefinisikan ada ada 7 dimensi penting terkait security ini, yaitu 1. Economic security, 2. Food security, 3. Health security, 4. Environmental security, 5. Personal security, 6. Community security, 7. Political security. Nah, selanjutnya saya akan membahas 1-4 ya. Mudah-mudahan kalau 1-4 ini tercapai ya, idealnya gitu ya, misalnya tercapai, mudah-mudahan yang 5, 6, 7 juga akan tidak bermasalah gitu ya. Nah, sebelumnya saya izin nih karena sudah lumayan lengkap, saya izin dulu ambil dokumentasinya ya. Untuk di ini. Oke. Ya. Jadi ini ya, security. Sekali lagi saya screenshot. Oke ya, lalu jadi security sekarang mengalami proses perluasan ya. Jadi bukan cuma kekerasan dari keamanan fisik, kejahatan aja gitu ya. Tapi seluruhnya lah pokoknya yang dari berbagai macam sisi kehidupan kita. Baik yang ancaman yang perlahan dan diam-diam atau ancaman yang tiba-tiba dan dramatis. Perlahan dan diam-diam ya. Kalau yang dramatis ya kayak perang di Ukraina ya, walaupun udah peringatan sebelumnya, ada deklarasi perang sebelumnya, tapi kan itu kan tiba-tiba juga ya, langsung dibom sana sini. Nah, perlahan diam-diam ini dengan adanya perang di Ukraina ini, jadinya sekarang harga minyak akan naik, ya. Sekarang belum dampaknya belum terasa nih ke Indonesia, tapi nanti sebentar lagi mungkin kalau pemerintah ikut-ikutan naikin harga minyak ya karena defisit anggaran tuh gimana, nanti kebutuhan pokok akan naik. Kalau udah transportasi naik, kebutuhan pokok akan naik. Ini kan ancaman yang secara perlahan gitu ya, diam nggak tahu ya nanti ini kita ya nyerang kita gitu ya. Nah, permasalahan menurut UNDP yang mendesak sekarang ini juga adalah terkait dengan perubahan iklim, gitu ya. Nih Anda teknik teknik lingkungan, itu kalau ditanya apa sih perubahan iklim, jawabnya pada belum benar, gitu ya. Coba saya minta satu aja, Anissa Agustin, apa itu perubahan iklim? Mungkin contohnya kayak pancaroba Pak, yang dari musim panas ke musim hujan, mungkin gitu Pak. Oh gitu ya, oke. Itu dampaknya ya, impact dampaknya. Baik, satu aja cukup bagi saya, karena saya kemarin juga sudah coba yang lainnya. Jadi sekarang gini, Anda belum tepat menjawabnya, dengarkan ya, maksudnya dengarkan ini penting karena kita kalau teknik lingkungan ditanya perubahan iklim itu apa nanti nggak tahu, kita malu gitu kan. Ya, oke. Nah jadi begini, jadi perubahan iklim itu singkat cerita ya, karena di atmosfer kita ini banyak sekali CO2. Dalam arti begini, GHG emission, green gas house emission itu nggak cuma CO2, ada SOX 3, 4 gitu ya, NOx, CH4 termasuk. Tapi yang paling banyak di atmosfer kita sekarang ini adalah adalah CO2. Kenapa? Karena akibat pembakaran fossil fuel. Fossil fuel ini adalah bahan bakar yang kita gali ya, maksudnya kalau kita dulu teorinya kan minyak bumi, gas segala macam kan karena ada tumbuhan atau makhluk hidup yang mati jutaan tahun lalu gitu ya. Nah itu kita gali, akhirnya
kita nemu minyak, nemu gas dan sebagainya, itulah jadi yang disebut fossil fuel gitu. Dibakar, CO2-nya ke atmosfer, mengendap di atmosfer ya. Oke, terus jadi begini, kenapa terjadi begitu? Karena ada hubungannya dengan revolusi industri. 1, sekarang sudah 5 ya. Industri 1 itu yang tadinya misalnya pakai hewan ya, muter-muter apa gitu ya, diputerin misalnya kayak pompa gitu, muterinnya pakai tenaga hewan, sapi, kuda gitu ya. Itu jadi tenaga mesin. Nah, disinilah dimulainya kita memakai bahan bakar, ya kita membakar bahan bakar gitu ya. Industri kedua mass production, ya banyak lain industri bagaimana memproduksi bahan massal, tambah lagi banyak energi yang dibutuhkan fossil fuel. Otomasi 3, udah gitu keempatnya kemarin Internet of Things. Nah kalau di Jepang udah siap-siap mau 5, Internet of Things-nya nanti bertumpu kepada mahasiswa kepada manusia gitu ya, manusia lebih punya peran di situ gitu ya. Nah, jadi ini kalau dilihat kabel di bawahnya, revolusi industri dari 1 sampai sekarang ini itu yang menyebabkan global warming. Sekali lagi global warming, belum perubahan iklim gitu ya. Belum perubahan iklim. Jadi ini dilihat grafiknya naik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan iklim ya. Dari mana asalnya gitu. Tapi sebelum ke situ saya sebutin gini, saya ceritakan begini. Di dunia banyak juga dari ilmuwan yang nggak percaya akan adanya pemanasan global ini, gitu ya. Dispute mereka, berselisih gitu ya. Tapi dengan adanya data-data sekarang ini, sekarang nih uncertainty, ketidakpastian bahwa ada atau tidaknya pemanasan global itu udah nggak ada lagi kalau menurut yang pro dengan pemanasan global gitu ya, karena udah jelas bukti saintifiknya ya sudah jelas gitu ya. Nah, jadi gini, dari pemanasan global itu nanti timbul perubahan iklim. Nah, masalahnya itu variability-nya itu masih beda-beda. Dalam arti begini, terjadi pemanasan global di seluruh dunia, tapi dampaknya itu nanti berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misal, kalau di Amerika terkenal badai Katrina gitu ya, ada badai Katrina. Di Indonesia mungkin ada hujan yang nggak berhenti-berhenti. Terus patternnya itu berubah-berubah ya. Ini izin saya balik lagi ke slide ini ya. Kalau dilihat nih ya, changing rain and snow pattern ya. Udah gitu banyak stronger storm, tadi badai ya, banyak badai. Meningkat air laut karena apa? Di kutub pada mencair gitu ya. Terjadi kekeringan sehingga timbullah kebakaran hutan gitu dan seterusnya ya. Itu dampak-dampaknya. Nah, kembali lagi ke sini, tadi perubahan iklim. Sebelum perubahan iklim tadi ada pemanasan global. Bagaimana mekanismenya? Nah, itu Anda lihat tuh gambar yang ada mataharinya ini ya. Mataharinya ini. Jadi begini, sebenarnya bumi kita tuh butuh panas matahari. Karena kalau nggak ada panas matahari, bumi kita itu akan nggak ada kehidupan. Nah, makanya sekarang ini ada penelitian ke Mars ya, ke planet Mars, yaitu apa? Kan Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Jadi Mars planet yang urutan nomor 4. Sehingga apa? Dia kena matahari. Dia ada matahari masuk di sana. Kalau ada matahari masuk di sana, kemungkinan ada kehidupan. Kemungkinan manusia suatu hari nanti bisa pindah ke Mars, gitu kan? Lagi diteliti gitu ya. Nah, jadi butuh matahari. Oleh karenanya planet Pluto yang paling ujung jauh, dia nggak ada kehidupan, karena nggak ada matahari. Tapi matahari yang ada di bumi kita sekarang ini, itu sudah terlalu panas. Ya, terlalu panas gitu. Jadi gimana? Zaman dulu ketika mestinya sebelum revolusi industri 2 kali gitu ya, industri pertama gitu kali ya. Itu matahari itu bersinar masuk ke bumi, terrefleksi keluar lagi. Nah, ini yang kuning gitu ya. Nah,
begitu revolusi 1, 2, 3 sampai sekarang ini, itu di awan ini, di atmosfer ini banyak GHG emission, greenhouse gas emission. Dia jadi kalau bahasa kita Bekasinya ya, orang Bekasi, bahasa orang Babelannya adalah begitu matahari masuk ke bumi, nektok dia. Ini yang warna merah tuh ya, yang sisihkan warna merah. Dia nektok. Boleh dibilang balik lagi ke bumi gitu ya, balik ke bumi. Yang keluar ke bumi sedikit doang gitu. Akhirnya bumi menjadi menghangat. Inilah yang disebut efek gas rumah kaca. Jadi kita seakan kayak tinggal di rumah kaca gitu ya, yang coba aja Anda bayangin kalau Anda tinggal di kaca terus dari matahari, panas banget kan. Nah, gitu. Nah, pemanasan global nanti timbullah perubahan iklim. Jadi urutannya begitu ya. Pembakaran fosil, fuel paling banyaknya karena itu yang lain banyak, tapi yang paling berkontribusi besar karena itu fosil, ada CO2, CH4, SO2, NO2 dan seterusnya mengendap di atmosfer. Itulah yang membuat akhirnya panas bumi kita ini. Matahari nektok dan sisi lainnya gas juga bikin panas bumi kita. Jadi seperti itu ya kalau ditanya tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, ini dampaknya ya ke health. Ya, Anda nggak percaya ya? Nah, ke health, ke agriculture, ya segala macam ya. Jadi nanti termasuknya kenapa tadi saya bilang ke health, karena apa? Nanti saya jelaskan ada penelitiannya tentang malaria, tentang kalau di kita ini demam berdarah ya. Semakin hangat bumi, faktor-faktor nyamuk ya, pokoknya umumnya binatang-binatang itu tumbuh lebih mudah berkembang biak gitu ya. Karena kan Anda tahu kalau Anda hidup di 4 musim, ada musim gugur gitu ya. Jadi begitu musim gugur, tumbuhannya itu gugur gitu ya. Dia dorman, disebutnya dorman. Dia seperti beku gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ntar tumbuh lagi begitu musim panas gitu ya. Sama, kalau Anda misalnya punya makanan, coba deh Anda taruh di luar, cepat basi. Tapi kalau Anda mau makannya besok, taruh di kulkas, besok tinggal dipanasin lagi bisa. Karena apa? Bakteri-bakteri nggak tumbuh di iklim yang dingin. Dengan iklim yang panas ini, banyak dari yang kecil-kecil sampai yang besar itu binatang-binatang ya, termasuk virus corona mungkin ya, tumbuh. Banyak ya seluruhnya, juga sampai adanya kematian karena heat stroke. Anda biasanya mengenal cuman stroke, tapi di luar negeri yang 4 musim dia ada heat stroke. Stroke karena panas gitu ya. Jadi mereka biasa 4 musim, paling ya panasnya dingin terus, begitu musim panas, panas banget kayak Jepang. Itu ketika musim panas banyak sekali ambulan lewat. Untuk terutama orang-orang tua ya yang kena heat stroke gitu ya. Dan seterusnya ini ya. Banyak sekali dampaknya. Nah, jadi kalau Anda baca koran, ya mungkin Anda belum nggak begitu masih kurang clear tuh, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Ya gitu tadi, adanya hujan nggak berhenti, timbulnya banjir ya, adanya kutub utara, kutub selatan esnya mencair gitu ya, sehingga permukaan laut naik. Yang Anda lihat ada di gambar yang tengah ini Kepulauan Salomon. Dulu mereka bersatu, mereka satu wilayah. Tapi karena permukaan laut naik, akhirnya mereka terpisah-pisah sekarang. Gitu. Ini yang paling gampang diamati ya. Terkenal Kepulauan Salomon ini ya, karena perubahan iklim ini dia jadi menjadi pulau tersendiri terpisah-terpisah gitu ya. Dan seterusnya ya. Itu dari environmental security. Nah, dari health security, jadi gini, nanti kalau Anda meneliti, yang paling bagus adalah ujungnya ya, indikatornya Anda adalah health security, bukan cuma pencemarannya. Oke lah, ada pencemaran, udah gitu manusia terhirup, oke lah dia bisa kanker. Lalu berapa harapan hidupnya, berapa dia loss daripada harapan hidupnya gitu ya. Nah, di WHO itu dihitungnya ada 2 variabel, yaitu pertama prematur kematian, kedua disability karena sakit lah gitu. 2 itu.
Kalau dulu cuma prematur kematian. Nah, di WHO itu harapan hidup yang paling tinggi itu orang Jepang. Jadi orang Jepang itu, kan kita tahu ya orang Jepang kan panjang-panjang umur ya, tapi kalau secara rata-rata dia 85 tahun. Itu tertinggi di dunia. Ya, jadi WHO merefer ke Jepang bahwa harapan hidup orang itu yang baik adalah 85 tahun. Indonesia berapa? Indonesia harapan hidupnya 65 tahun. Kalau Anda, kita bisa hidup 65 tahun atau lebih, berarti kita sudah melampaui daripada harapan hidupnya orang Indonesia. Tapi kalau misalnya teman kita siapa ya, meninggal misalnya di umur 60, sedangkan ininya 65, harapan hidup 65, berarti umurnya berkurang 5 tahun. Gitu ya. Nah, kalau orang itu kemarin kena COVID, nggak meninggal sih, gitu ya, nggak meninggal sih, tapi sakit kan. Kena COVID, nggak sekali lagi, misalnya 2 kali. Di rumah sakit, mesti isoman, kurang lebih katakanlah ya, harus nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain ya, diinfus pakai ventilator, katakanlah beberapa kali kena COVID, katakanlah 1 kali 15 hari, 2 kali 30. Jadi umurnya berkurang, tadi udah 5 tahun ditambah 30 hari. Nah, jadi itu ditambahin. Pokoknya ketika kita sakit, itu adalah umur yang hilang, karena produktivitas kita hilang. Itulah yang itu oleh WHO gitu ya. Nah, jadi ini saya meneliti mengenai mengenai demam berdarah ya. Jadi saya ekstrapolasi nih ya mengenai suhu, curah hujan, temperatur ke depannya gitu ya. Itu ada websitenya, kita cari titiknya Jakarta gitu ya, lalu kita ambil sampai tahun berapa, kita modelkan. Kurang lebih seperti ini. Ini yang ada garis ini, itu ada aktual data, model output. Jadi aktual data, saya punya data, lalu diekstrapolasi dengan yang dari dunia itu ya, perubahan iklim. Jadi prediksi itu Jakarta nanti tahun 2020, 2030, 50 naik sekian itu udah ada tuh ya. Nah, itulah yang kita ekstrapolasi. Singkat cerita, karena makin panas, logikanya itu makin panas, nyamuk berkembang biak sehingga Indonesia banyak yang kena demam berdarah. Totalnya adalah kalau sampai 2050 umur yang hilang sekitar 30 ribuan. Gitu ya. Nah, ini COVID, sekarang terkait COVID ya. Belum ada sih penelitian yang berani menyebutkan bahwa COVID itu karena pemanasan global. Dalam arti virus mudah berkembang biak dengan suhu yang makin menghangat. Belum ada penelitiannya. Sudah mulai, sudah mulai, tapi masih dihubungkan sama pencemaran, dihubungkan sama ini. Tapi yang benar-benar mendeklar kayak demam berdarah tadi gitu ya, bahwa demam berdarah itu karena cuaca ya, kelembapan, curah hujan sama suhu gitu ya. Tapi kalau COVID belum. Nah, ini coba Anda dengarkan ya, saya kurang lebih setahun lalu ketika lagi Delta sedang naik-naiknya, saya diundang oleh salah satu televisi swasta nasional. Nah, ini lihat prediksi saya ya. Kalau mau ini di YouTube ada, tapi lihat prediksi saya mengenai pandemi sekarang ini. Waduh, sebentar, coba enggak jalan ininya enggak jalan tidak jalan, tidak bisa jalan di mana, di sini. Tapi coba saya suaranya aja ya. Kita akan membahas tema kali ini. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan telekonferensi video. Yang pertama, Dr. Ibnu Susanto Joyo Semito, ahli pemodelan lingkungan yang merupakan anggota IAKMI DKI Jakarta dan juga dosen Ubara Jaya. Serta Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute. Baik, selamat datang. Lalu kalau ini prediksi saya, kemungkinan pandemi ini akan berakhir pada pertengahan tahun 2022. Kemungkinan gitu ya.
Tapi saat itu yang disebutnya ini pandemi berakhir gitu ya, tapi belum selesai sakit-sakitnya ya. Nah itu kemungkinan pada saat itu ini sudah seperti ada yang sakit tapi ya masih terkontrol. Ya, kalau dalam hal ini Pak Ibnu saya percaya pada satu kata, lebih cepat selesai lebih baik. Oke, baik Bapak-Bapak, kita rehat sejenak. Nanti modelnya Mas Ibnu nggak jadi tuh pertengahan tahun depan selesai. Mas Ai. Nanti modelnya Mas Ibnu nggak jadi tuh pertengahan tahun depan selesai. Mas Ai. Baik, apa sudah terdengar tadi? Minta perwakilan menjawab. Dengar, Pak. Dengar, ya. Jadi jangankan Anda, Prof. Amin aja nggak percaya. Prof. Amin Subandrio nggak percaya karena waktu itu beliau vaksinnya baru jadi pertengahan tahun ini gitu ya. Tapi saya prediksi nanti kelar ya, kelar. Jadi prediksi saya itu benar semua ya, karena saya simulasi hanya sampai Desember ya. Saya tidak simulasi sampai ini. Ternyata lepas Desember ada Omikron, tapi saya sudah prediksi itu nggak akan berdampak signifikan sama ini kita ya. Nanti kalau kita ada pelajaran lebih lanjut saya jelasin kenapa seperti itu ya. Ini model saya di sebelahnya ya, logika model saya itu ada di gambar di sebelahnya gitu ya. Nah mudah-mudahan cepat selesai. Sekarang kita udah tahu negara lagi mau nyiapin dari pandemi itu endemi gitu ya. Nah menurut saya masih feeling saya lagi COVID ini juga karena adanya perubahan iklim sehingga bumi menghangat. Virus lebih mudah berkembang biak, lebih mudah bermutasi, apalagi ada pelantarannya masuk ke manusia, mutasi, bla 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 gitu. Masuk ke manusia yang tempat lain karena kita orang Indonesia sama orang India beda, gitu. Begitu masuk ke tubuhnya orang India, pasti mutasinya beda lagi, gitu ya. Sama kalau Anda pergi manusia itu sama kayak Anda pergi misalnya dari Anda pergi Jakarta lalu pergi ke Jawa Timur, ke Gunung Bromo kan beda tuh. Cuacanya, suhunya, tanahnya, sama manusia begitu juga. Makanya virus bisa berubah-ubah karena punya tempat yang berbeda-beda juga walaupun spesiesnya sama itu manusia. Oke ya. Nah, food security ya tadi dulu ya. Gini singkatnya, ini global warming berdampak kepada pertanian dan peternakan. Ternak bisa mati kalau kekurangan makanan minuman ya. Air berkurang apa karena kekeringan, makanan karena petani akhirnya nggak punya pasokan. Sekarang begini simpelnya deh. Zaman saya dulu diajari sama guru saya di SD ya, itu gini, musim hujan di Indonesia itu yang ber gitu ya. September, Oktober, November, Desember. Nah, itu saya benar pada saat itu, betul. Tapi sekarang Anda lihat, sampai sekarang ini sudah bulan Maret masih hujan. Nah, disinilah petani kan jadinya bingung, gitu ya. Bukan bingung sih, maksudnya dia biasa waktu bercocok tanam pada musim ini, begitu dia bercocok tanam, kok tiba-tiba hujan gitu kan? Tiba-tiba sawahnya digenangi banjir, udah mau panen busuk panennya, gitu kan? Lagi tanam dipikir musim hujan, nggak taunya musim kering kemarau panjang gitu ya. Kurang air, asupan ininya kurang, jadi hasil pertaniannya nggak maksimal tuh. Kalau di foto ya ilustrasinya jagung jadi kecil, kebanjiran, kekeringan di sebelah salah sekarang. Ujung-ujungnya apa? Kita kekurangan pangan. Ya, kalau kekurangan pangan ya bagaimana juga? Kita bisa rebutan bahan pangan mungkin ke depannya ya, bisa tembak-tembakan, bisa tembak-tembakan untuk untuk merebut pangan. Sekarang kita masih untung, masih ada Thailand ya. Kita berasal dari sana gitu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang ini terkait dengan energi security dan perubahan iklim. Tadi kita sudah saya paparkan bahwa perubahan iklim, climate change karena pemanasan global, karena global warming. Global warming karena pembakaran fosil fuel, gitu ya. Nah, idealnya kita memang jangan lagi membakar fosil fuel, idealnya supaya CO2 dan gas GRK lainnya enggak ada di atmosfer, gitu. Tidak bertambah di atmosfer. Nah, sekarang begini, ini penelitian saya tahun 2017, ya berarti sudah
5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya lihat datanya, cadangan minyak bumi kita itu tinggal 11 tahun lagi. Gitu ya. Gas bumi kita 36 tahun lagi. Yang besar batu bara kita yaitu 70 tahun lagi. Makanya kita sudah lama kan keluar dari OPEC, ya organisasinya minyak. Karena kita bukan lagi penghasil minyak sekarang ini. Gitu ya. Jadi Anda kalau naik motor, mobil ke kampus sendirian, Anda menyumbang besar untuk pemanasan global ini. Karena Anda menghabiskan energi, gitu ya. Makanya kalau transportasi massal kita sudah baik, itu sangat menghemat energi. Satu kereta panjang, mungkin isinya bisa ribuan orang terbawa dalam satu kali jalan, gitu ya. Pastikan lebih hemat energi, walaupun tetap memakai energinya fossil fuel, gitu ya. Nah, untuk penghematan energi ini saya kembalikan kepada kebijakan kita masing-masing, bagaimana menyikapinya, gitu ya. Tapi inilah data yang ada. Dengan asumsi bagaimana? Dengan asumsi memang masih ada asumsinya, yaitu apa? Enggak ditemukannya sumber-sumber daya baru. Jadi akan habis 11 tahun lagi dari 2007 atau 6 tahun lagi dari sekarang kalau pertama tidak ditemukan sumber-sumber baru. Kadang-kadang minyak baru. Kedua, dengan pemakaian konsumsi sekarang ini. Jadi kalau trennya konsumsi kayak seperti sekarang ini terus berjalan gitu ya, sesuai ini, ya akan cepat habis gitu ya. Jadi salah satu untuk menahan supaya tetap ada, ya kita harus cari sumber-sumber baru untuk fosil fuel ini. Atau kita hemat dari sekarang gitu ya. Atau kita cari, seorang teknik lingkungan harus bisa mencari bagaimana bisa memproduksi minyak bakar tapi bukan jadi dari fosil fuel, dari tumbuhan misalnya, biodiesel ya, atau apalah gitu ya. Tumbuhannya mungkin kelapa sawit ya, yang karena kita eksportir terbesar di dunia adalah kita. Makanya sekarang minyak goreng itu langka, aneh juga gitu ya. Karena kelapa sawit itu disebutnya edible oil ya, minyak, bahkan dibilang minyak dewa gitu ya. Karena apa? Bisa jadi minyak bakar, bisa jadi minyak goreng, bisa jadi sabun, bisa jadi sampo, bisa jadi macam-macam ya produk-produknya. Itu makanya disebut dia oil dewa gitu ya. Nah, yang paling besar kita di dunia itu ya konsekuensinya hutan-hutan memang dibabatin sih gitu kan ya. Nanti ada trade off lah di situ gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan energi security. Jadi kita punya kebijakan energi nasional sampai tahun 2025 dan 2050 ya. Nanti di target misalnya 2025 minyak bumi pemakaiannya 25%, terus di tahun 2050 20%, yang dibesarkan energi baru dan terbarukan, yaitu 2025 23%, 2050 31%. Baik, saya mau bertanya kepada Adam. Adam? Ya, hadir Pak. Ya, Adam, apa definisi energi baru dan terbarukan? Menurut saya energi baru yang ramah lingkungan dan energi terbarukan yang dapat diperbarui berkelanjutan, Pak. Iya, benar-benar. Ya, kalau dari saya sih energi baru yang benar-benar baru gitu ya. Apapun itu yang penting baru, enggak yang mainstream sekarang ini gitu ya. Misalnya apa? Misalnya Anda tahu ada gas sel gitu ya. Temukannya sudah lama, sudah 19 sekian gitu temukannya. Tapi gimana cara produksi yang efisien, yang efektif gitu ya. Waktu itu masih susah. Nah, sekarang sudah mulai temukan. Itu termasuk energi baru.
Kalau Anda bisa ciptain yang lainnya, silakan. Nemukan yang lainnya silakan ya. Nah, kayak solar panel itu ya, solar PVV itu baru apa terbarukan? Gitu kan? Baru mungkin ya. Kalau terbarukan mungkin sinar mataharinya yang terbarukan. Tapi kalau alatnya kan harus diganti ya gitu. Nah, yang disebut terbarukan ini tadi benar berkelanjutan dalam arti apa? Tadi ujung-ujungnya masih di CO2. Kita harus cari energi yang terbarukan tuh yang bisa diproduksi terus dan tidak mengganggu perubahan iklim ini. Kalau misalnya fosil fuel kan kita gali-gali habis ya udah gitu begitu dibakar CO2-nya mengendap aja di atmosfer kan begitu ya. Nah, energi terbarukan ini misalnya begini, kita bikin apa dari bio, dari tumbuhan misalnya ya kelapa sawit lah yang gampang tadi gitu ya. Kita bikin tuh. Nah, itu kan begini. Memang sih begitu kelapa sawit jadi minyak bakar, misalnya jadi minyak bakar, tambahin zat aditif segala macam jadi minyak bakar, begitu dibakar tetap dia akan menghasilkan CO2 lari ke atmosfer. Tapi dia disebut karbon netral karena apa? Begitu tumbuhan kelapa sawit ini sedang tumbuh dan memproduksi buah segala macam, dia menghisap CO2 lagi dari atmosfer gitu. Kan tumbuhan begitu ya? Tumbuhan gimana? Menghirup CO2, mengeluarkan O2. O2-nya buat kita gitu ya. Makanya kalau pencemarannya tinggi masih banyak sekarang ini nambah taman biar ada itu tadi ya. CO2 bertukar dengan O2 gitu ya. Nah, jadi itu kita terus nyari yang karbon netral. Maksudnya begitu tadi. Memang ketika dibakar dia jadi karbon, tapi dia menghisap lagi. Nanti kan karbon itu kan nanti kan CO2 itu kan karbonnya itu kenapa menghirup tumbuhan menghirup CO2, mengeluarkan O2 karena karbonnya tinggal di badannya. Gitu ya. Jadi inilah yang harus kita cari sekarang ini, baru dan terbarukan ya. Gitu. Nah, ini ke depan akan seperti ini ya. Saya punya penelitiannya tapi belum saya publish. Saya sudah bikin simulasinya ya. Tuh yang ada yang makin turun, ada yang naik ya. Yang warna biru minyak bumi pemakaiannya akan makin turun sampai tahun 2025 gitu ya. Oke. Nah, lalu terkait dengan perubahan iklim ini, sebenarnya memang kan Anda tahu ya, negara-negara di dunia itu nggak tinggal diam gitu. Jadi dari konferensi dia yang pertama 1979 itu sudah merecognize nih ada yang ini nih, ada yang aneh ya bumi nih, pemanasan global gitu ya. Akhirnya diikat. Maksudnya begitu pada 1997 itu diikat di protokol Kyoto. Negara-negara maju, negara-negara industri harus menurunkan CO2-nya. CO2-nya sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka gitu. Karena mereka sudah menghasilkan CO2. Kenapa negara-negara maju? Tadi karena apa? Namanya negara maju pasti semuanya itu memakai CO2, memakai minyak bakar untuk pabriknya, untuk mesin-mesinnya, untuk semua lah. Karena namanya kalau kita industri, negara maju butuh pasokan listrik yang kuat, pasti pakai fossil fuel. Begitu di tingkat pabrik ya pasti konsumsinya ini kan, transportasinya segala macam. Maka makanya yang diikat dalam protokol Kyoto ini adalah hanya negara maju. Kita negara yang belum maju, Indonesia sekarang ini bukan lagi negara berkembang ya, tapi sudah emerging country. Ya in between antara develop sama developing country gitu ya. Nah, ada di situ. Tapi ada mekanismenya yaitu joint implementation, emission trading.
gitu ya. Nah, pada tahun kalau nggak salah 2009 di Bali, atau saya lupa 2014, 2009 di Bali, konferensi ini akhirnya menghasilkan konsensus bahwa negara-negara yang punya hutan bisa berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim ini, gitu ya. Nah, akhirnya Indonesia punya hutan yang luas kan. Akhirnya Indonesia dijadikan sasaran dalam tanda kutip, gitu ya. Negara maju mau nurunin karbonnya, tapi nggak di negaranya. Nah, ini harus Anda sebagai orang Timur harus tanya besar nih. Kok dia nggak nurunin karbon di negaranya ya? Kok dia nurunin karbon di negara kita? Dengan apa? Kita kasih kompensasi, kita dikasih duit, gitu ya. Emission trading itu, gitu ya. Nah, kita akhirnya sign kontrak 2011 sama Norway yang diperpanjang 2013, perpanjang lagi 2015, perpanjang lagi. Jadi kalau nggak salah waktu itu di pemerintahan era Presiden SBY 2 kali moratorium policy ya. Jadi moratorium policy ini kita dibayar 1 juta billion US dollar sama Norwegia agar tidak mengeluarkan konsesi hutan. Hutan dikonversi jadi yang inilah yang industri ya, hutan industri gitu ya, entah jadi perkebunan, entah jadi penggalian fosil fuel, batu bara, minyak bumi, nggak boleh stop 2 tahun. 2 tahun kita mau stop, dibayar sama Norway 1 juta billion US dollar. Silakan Anda hitung-hitung, mungkin itu kalau kita beliin kerupuk, kampus kita bakalan ketutupan kerupuk kali ya, gitu. Nah, kita mungkin ya udah oke, gitu kan. Nah, saya punya penelitiannya juga. Jadi ternyata hitung-hitungan saya gitu ya, memang sih nurunin karbon. Tapi begini, saya dengan case study kelapa sawit tadi yang bergantung kepada hutan ya. Kelapa sawit sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih, dalam arti begini, memang dia mengkonversi hutan. Tapi kan yang tumbuh juga yang tumbuh tumbuhan juga kan gitu ya. Hanya masalahnya kalau hutan itu kan banyak spesiesnya, kalau ini kan hanya kelapa sawit, monoculture disebutnya gitu ya. Nah, tapi masih lebih baik lah daripada cuman digali terus ditinggalin, gundul segala macam, masih lebih baik gitu ya. Karena apa? Saya sebagai orang Indonesia kita tentunya harus balance ya. Kita juga butuh ekonomi gitu ya. Nah, ternyata setelah saya hitung 2 tahun kita di stop, nggak boleh konsesi hutan, itu dari sektor kelapa sawit saja itu rugi 7,3 billion. Jadi kita dikasih 1 juta oleh negara maju, kita rugi 7,3 billion. Dari mana? Karena kita kan gini, pasar kita di dunia itu kan namanya, ini kan meningkat terus pasar kita. Penduduk naik, GDP naik setiap tahun gitu kan, pasti kan permintaan meningkat. Nah, karena kita tidak bisa memenuhi permintaan global ini, potensinya itu adalah kerugian adalah 7,3 billion US dollar kalau nggak salah saya hitung gitu ya. Jadi kita secara ekonomi memang rugi. Tapi secara CO2 memang di dunia ya turun lah. Ada hitungan juga saya gitu ya. Suatu hari nanti akan saya presentasikan kalau Anda tertarik ya. Singkat cerita, memang ini kompleks permasalahannya terkait perubahan iklim. Karena apa nih? Saya kasih tahu ya. Kenapa sih negara maju nggak mau nurunin karbonnya? Karena Anda sikalan ketik di internet ya, di Google, di Google, ketika aja kaya identity, kaya model, kaya equation. Jadi begini, ini sebenarnya equation ini kan kalau dicoret-coret, emission sama dengan emission, gitu kan? Nah, tapi begini, jadi kita bisa bikin rumusan kaya identity ini sepanjang mungkin yang kita bisa. Tergantung apa temanya. Ini ada 2 contoh lagi tema di bawahnya kan, gitu. Nah, misalnya gini, kita menurunkan tuh di bawah GJJ emission, populasi dikali GDP per populasi, dikali lagi energi per GDP, dikali lagi emission per energi. Sebenarnya kalau dicoret kan
ya populasi secara populasi, GDP secara GDP, energi secara energi gitu ya, secara matematika, emisi ya dengan emisi gitu. Tapi ini strategi, jadi gini, kita misalnya buat model seperti ini tuh, yang nomor 2 di bawah itu ya. Berarti kalau kita mau nurunin JJ emission, populasi kita harus tekan, gitu kan? Ya karena yang mengkonsumsi macam-macam kan manusia. Mungkin nggak, gitu. Kalau nggak mungkin, berarti apa selanjutnya? GDP kita ditekan. Jadi apa? Makanya negara maju nggak mau nurunin CO2-nya di ininya. Karena apa? Nurunin CO2 berarti mengurangi aktivitas pembakaran fosil fuel. Aktivitas pembakaran fosil fuel berarti mengurangi gerak ekonomi dia. Begitu kurang lebih. Kayak Anda aja lah gitu ya. Nggak usah bicara ini, nggak usah bicara nggak usah bicara perubahan iklim. Saya minta begini. Kita orang lingkungan harus tahu ini kita udah habis. Hari kita udah habis. Kita kalau ke kampus naik motor sendirian, kita akan ngabisin banyak bensin, CO2 ke atmosfer juga. Naik mobil apalagi. Sekarang kita harus pilih. Kita berjalan kaki atau naik sepeda. Gitu kan. Anda nggak mau. Ya kan? Anda biasa naik kreng, nyampe gitu kan, terus jalan kaki, mana mau. Gitu kan. Itu aja udah simpel kayak gitu ya, apalagi ini yang terkait dengan negara ya, GDP, pendapatan nasional, gross domestic brutonya dia diturunin, ya tidak mau gitu ya. Jadi ini sangat kompleks emang. Nah, ini makanya dilihat nih ada grafik ya, ada exponential consumption, limit population. Jadi dalam penelitian ini sebenarnya yang paling signifikan kalau mau turunin CO2 adalah kita harus mengurangi konsumsi kita. Apa aja ya. Bensin apa gitu ya, makanan gitu kan. Karena kan makanan pasti dibuatnya masak-masak pakai gas gitu kan. Ekstrimnya seperti itu. Ngurangin bikin beli pakaian. Karena kalau pabrik laku dibeli terus juga dia produksi di pabrik gitu kan. Atau limit populasi. Zaman Pak Harto dulu ada keluarga berencana ya, tapi sekarang kan nggak berjalan dan seterusnya gitu ya. Oke, nah ini kayaknya slide yang terakhir ya. Jadi gini, jadi nanti minggu depan kita akan belajar mengenai pembangunan berkelanjutan, di mana dia kayak triangle ya, kayak segitiga. Ada lingkungan, ada ekonomi, ada sosial. Bagaimana supaya tiga-tiganya ini berjalan, beriringan, idealnya, gitu ya. Karena apa? Kita butuh ekonomi. Tapi kalau kita terus mengeksplor lingkungan rusak, kan begitu ya. Lalu bagaimana misalnya sosialnya, ya? Kita harus berbagi resource nih di antara, jangan lu aja yang bisa makan enak, bisa kaya, misalnya gitu ya. Juga harus dibagi dong ke orang-orang yang lainnya, kan gitu ya. Misalnya suku Dayak, dia bergantung mata pencarian di Kalimantan di hutan, ya. Tiba-tiba di wilayah hutannya dia ditemukan sumber minyak, gitu kan. Harus jadi industri di pemboran minyak, ya. Jadi orang Dayak kehilangan mata pencarian itu bagaimana? Timbul masalah sosial, gitu kan. Nah ini kita harus balance. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah balance antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi yang kita harus perlu pahami sekarang ini adalah sekarang ini kita itu adalah meminjam dunia ini yang kita kelola ini dari anak cucu kita, gitu ya. Makanya pembangunan berkelanjutan adalah satisfying the need of present organization without compromising the need of future generation. Jadi ya kita emang memenuhi kebutuhan kita sekarang ini, tapi kita jangan makan jatah anak cucu kita nanti, gitu ya. Jadi harus kita
yakinkan kita bisa anak cucu kita bisa melanjutkan kehidupannya, gitu ya. Oke, ini terakhir dari saya. Ya, minggu depan kita belajar mengenai sustainable development dihubungkan dengan bagaimana teknik lingkungan, pengelolaan lingkungan ini untuk bisa mencapai pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, terkait perubahan iklim ini tadi yang disampaikan oleh Anissa, ya, itu sepertinya banyak tuh? Ini siapa nih? Tolong ini siapa nih? di mute ya, saya mute izin. Ya. Jadi kita akan mengalami banyak bencana atau kiamat-kiamat kecil ya, dari badai, dari banjir, bahkan kelangkaan pangan, itu kan merupakan kiamat kecil ya. Ini betul atau enggak? Ya, apa hoak aja, apa nakut-nakutin aja gitu ya? Enggak, ini beneran gitu ya. Nah, jadi Anda kalau ingin bermanfaat bagi lingkungan gitu ya, Anda sudah benar memilih jurusan teknik lingkungan. Karena kalau dalam bahasa saya ya, bumi seisinya ke depannya itu ada di tangan kita ya. Mau cepat kiamat apa bisa tersuspend kiamatnya itu ada di kita. Gitu ya. Sekarang perang, ada perang nuklir, kita nggak tahu bagaimana, mungkin apakah terjadi perang nuklir. Kalau udah perang, udahlah. Nanti semua ekonomi susah segala macam, bisa-bisa negara mencaplok negara lainnya dengan kekuatan senjata. Karena nggak ada pilihan, mereka harus dalam tanda kutip makan. Gitu ya. Oke, jadi Anda harus terus belajar supaya pembangunan berkelanjutan ini bisa dicapai ke depannya. Ada di tangan Anda, anak-anak teknik lingkungan. Baik, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanya dong, sudah panjang lebar begini juga. Karena menurut saya ini penting ya. Security kita sebagai orang Bayangkara, security dan hubungannya dengan perubahan iklim. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa pada pasif? Saya izin screenshot. Tes, ada orangnya nggak nih? Ada, Pak. Hadir, Pak. Ada, Pak. Ya udah, kalau gitu gimana? Ada yang maunya nggak? Ada yang mau bertanya tidak? Oke, gimana, cukup? Cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau begitu, Cukup, Pak, sepertinya, Pak. iya, kalau begitu terima kasih. Nanti saya share materinya di Google Classroom ya. Udah saya screenshot juga yang hadir hari ini. Lalu untuk minggu depan nanti akan saya kabari ya, maksudnya apa kita sinkroni atau asinkroni ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda yang istirahat, yang ada aktivitas lain silakan dilanjutkan. Terima kasih.